Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini, di awal pekan ini, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini, saya ambilkan dari Amsal 23, ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jemaat dikasih Tuhan, kadang kita menyaksikan, melihat kehidupan orang-orang berdosa itu kok sepertinya lebih enak. Ya, wah mereka tidak berkekurangan, mereka berlimpah dengan kekayaan. Mereka seakan-akan senang-senang terus, gak ada susahnya. Hidupnya kok gak ada masalah seakan-akan gitu ya. Firman Tuhan ingatkan, jangan kamu iri terhadap orang-orang yang demikian. Ya, orang-orang yang berdosa. Kelihatan sukses, kelihatan bahagia. Cuma dikasih Tuhan dengar baik-baik. Semua yang kita lihat hanya sisi luarnya. Kita tidak pernah tahu seperti apa kondisi orang itu sesungguhnya. Tetapi yang pasti yang namanya orang berdosa dan belum memiliki jaminan akan pengampunan dosa, endingnya tidak punya pengharapan akan hidup yang kekal. Kita bersyukur ya, dengan segala keadaan kita. Ya, firman Tuhan ingatkan, jangan kita iri hati kepada orang-orang berdosa apapun kondisi mereka. Tapi hiduplah dengan takut akan Tuhan senantiasa. Kita selalu menghormati Tuhan, termasuk keputusan Tuhan, termasuk kehendak Tuhan bagi hidup kita. Ya, apapun yang Tuhan rancangkan bagi hidup kita, kita imani itu baik bagi diri kita. Ya, sekali lagi Tuhan merancangkan apa yang baik. Dikatakan masa depan sungguh ada, dan masa depan kita orang percaya adalah masa depan yang mana hari depan kita penuh pengharapan. Harapanmu tidak akan hilang. Selama engkau senantiasa hidup takut akan Tuhan, senantiasa kita akan memiliki masa depan dan harapan yang jelas. Loh, seperti apa? Yang pertama adalah masa depan kita di kehidupan nanti kekekalan. Itu jelas ya, karena kita sudah beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya bukan hanya nanti di surga, tetapi Tuhan pun di dalam dunia ini akan senantiasa menuntun kita.
Dikatakan masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Artinya di dunia ini pun Tuhan punya rancangan atas hidup kita. Kalau kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, ya, kita hidup seperti yang Tuhan kehendaki, maka sesungguhnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kebaikan di sini adalah untuk hidup kita di dunia ini. Jadi artinya apa? Kita yang terpenting adalah satu, hiduplah takut akan Tuhan. Gak usah terlalu pusing dengan keadaan orang-orang berdosa. Yang mana, oh dia lebih enak, dia lebih sukses, dia lebih ini. Stop. Kita lihat kepada Tuhan. Ya, hiduplah dengan takut akan Tuhan. Karena sungguh engkau punya masa depan. Ya, yang lain tidak ada jaminan. Saudara dan saya, orang-orang yang percaya punya jaminan. Hari depan yang penuh pengharapan. Jadi ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, kita punya masa depan dan pengharapan itu tidak akan hilang. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Jadi intinya bagaimana kita sekarang hidup ini harus senantiasa takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia tidak mau untuk ikut arus dunia yang mengalir dalam dosa. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan mendengarkan Tuhan, dia akan mengikuti apa kata firman Tuhan. Ya, orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, dengan demikian orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, dia ada dalam perkenanan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan masa depan dan pengharapan bagi hidupnya. Mari jemaat dikasih Tuhan, kondisi apapun, situasi apapun masalah yang kau hadapi hari ini, jangan takut, ada Tuhan yang menjamin hari depanmu. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita hidup takut akan Tuhan. Dengan senantiasa menghormati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dengan senantiasa kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Ingat, firman Tuhan adalah kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran itu. Maka engkau akan selamat. Hidup dalam pengharapan membuat kita punya masa depan yang penuh pengharapan. Mari, engkau yang sedang bergumul, engkau yang sedang punya masalah, ingatlah akan hari ini. Lihatlah akan Tuhan, hiduplah takut akan Dia, dan alami kuasa Tuhan yang akan mengubahkan hidupmu, bahkan akan memberikan kepadamu pengharapan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami diingatkan untuk kami senantiasa hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Supaya kami tidak iri terhadap orang-orang dunia yang hidup dalam dosa. Mungkin mereka terlihat senang, mungkin mereka terlihat diberkati seakan-akan semuanya hidup dalam kemewahan, hidup di dalam kesenangan. Tetapi sesungguhnya kami mau Tuhan hidup di dalam Engkau. Karena hidup dalam Engkau kami punya masa depan. Kami percaya kami punya pengharapan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjanjikan ini. Engkau setia dan Engkau pasti menolong kami. Berdoa saat ini untuk setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, teguhkan, kuatkan iman kami. Untuk kami selalu takut akan Tuhan. Dan selalu hidup dalam kebenaran. Supaya hidup kami berkenan. Dan Engkau pasti menolong dan menuntun kami. Terima kasih. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan dan berkat-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.